maka kita suka menyalahkan kepada sesuatu yang tidak tampak. Mana mah payu, oh si eta mah munyung cenah. Padahal kan tidak begitu, kuduna tanyana ka dirina tuh. Ngaji mah ulah keluar tanyanya kudu ka jero gitu kan, nanyana ka dirina. Nah, bertemulah para pelaku UMKM itu supaya tidak sorangan-sorangan. Nah, Gitu. Bahkan kita juga ada program unggulan di Diskup UMKM naik kelas. Ya. Nah, naik kelasnya nanti gimana? Nah, Ya. itu tadi nanti dibantu oleh Diskup Ya. supaya naik kelas. terjemahan dari perilaku budaya ini dalam bentuk seni, dalam bentuk grafis, dalam bentuk itu disebutnya seni. Eta produk budaya. Pada saat sebuah produk dengan nilai yang baik pasti harganya tinggi. Ya. Ada sebuah produk seni tapi eueuh nilai filosofi jadi murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT Usaha Jabar, berbagi tips podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Di sini kita bakal ngobrol santai berbobot dengan para pelaku UMKM koperasi yang inspiratif dari seluruh berbagai pelosok di Jawa Barat. Kupas tuntas kisah jatuh bangunnya merintis usaha, membangun bisnis, rahasia sukses, tips-tips sukses, dan masih banyak lagi. Pastinya bareng sama saya Edi Brokoli yang bakal menemani kalian di setiap episodenya. Matakna ulah bararete wae, mendingan langsung nonton Ubar BT di YouTube, dan juga bisa didengarkan versi audionya di Spotify. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika kontennya bermanfaat, share juga ya. Insya Allah kontennya bermanfaat. Kali ini narasumber kita tidak begitu berurusan langsung dengan UMKM ataupun koperasi, tapi lekat dengan Jawa Baratnya, ya. Tapi juga akademisi, jadi nggak mungkin lah nggak tahu soal koperasi, mah ya. Suatu kehormatan luar biasa kita kehadiran Kang Budi Dalton, Wilujeng Sumping Kang Budi. Hatur nuhun Kang Abdi Edi. nu katur nuhun kersa sumping ka dieu. Nuhun kasadayana. Nuhun ka sadayana. Luar biasa sekali karena di tengah kesibukan beliau saat ini sebagai dekan Fakultas Seni dan Ilmu seni dan sastra. Fakultas Ilmu Seni dan Sastra di Universitas Pasundan. Kesibukan yang paling menyita waktu belakangan ini masih bisa menyempatkan ke sini. Hatur nuhun pisan. Bakal banyak cerita seru nih dari seorang Budi Dalton karena beliau adalah seniman, budayawan, musisi, juga akademisi karena sudah dekan, kemudian juga aktif di komunitas, pernah juga masuk di pertarungan politik. Waduh. Ya pernah juga ya. Pernah. Itu teh Kang Edi, saya bukan kalah. Bukan, tapi wali kota tidak terpilih. Kamu bukan kalah ya? Bukan kalah. Wali kota tidak terpilih. Ya, sudah jadi mencalonkan tapi tidak terpilih. Beda dengan kalah ya. Ya, jadi sibuk sekarang jadi dekan, jadi ngadekan kerjanya. Bukan. Ngadekan. Iya, sebagai dekan. Dekan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dekan di Universitas Pasundan. Baru ya dilantik ya jadi dekannya. Februari ya. Februari 2025 ini ya. 25 tanggal 14 bertepatan dengan Valentine Day. Oh iya betul juga. Valentine kan ada yang 14, ada yang 13. Tergantung mazhab. Aduh. Kang Edi sebentar saya motong. Boleh Kang Budi. Tapi nggak salah ini mengundang saya. Enggak dong. Saya itu setiap usaha gagal terus. Kenapa saya harus diundang ke sini? Nah, Salah narasumber. enggak. Karena dari usaha itu banyak latar belakang yang bisa diceritakan, yang kita bisa tanyakan dari Kang Budi. Bagaimana karena unsur usaha itu banyak. Harus ulet, bukan manusia ya. Bukan. Harus hilet gitu. Bukan hilet. Harus ulet, harus mentalnya, harus mental baja, harus apa disebutnya ya jangan patah arang, harus membuka diri, harus mau belajar dan sebagainya. Saya kan Kang Budi Dalton ini juga guru senior saya, kakak saya di komunitas dalam banyak hal, sering banyak belajar juga. Jadi
Insya Allah Pak Budi, Hmm. Pak Budi, Insya Allah ada Iya Pak pasti yang Edi, bisa kita share. ternyata mungkin ini saya itu rasa sosialnya mungkin terlalu tinggi. Nggak ada terlalu tinggi dong kalau rasa Nggak ada ya. nggak apa-apa. Tapi resep nulung kanu butuh, nalang kanu susah meureun. Nah Resep. itu Jadi waktu jualan kaos, cenah ieu enjing nya mayarna. Geus jang maneh we. makanya nggak jadi Mun mata pengusaha juga yang sukses. ngerti gitu. Diberekeunana we terus ya. Dibagikeun terus. Eta lepat dina usaha mah ulah kitunya. Ulah. Ya, moal deui ya. dari kaos. Kata gitu. Karaos. Eta gitu. Karaos. Kan salah satu kebudayaan Sunda kan. Ya. Cik atuh. Tah eta. Itu Manawi. Cik tah eta. Manawi. Manawi. Jawabana Numawi. Numawi. Gitu. Nah itu karena kan kita kan skupnya biasanya Jawa Barat, Kang Budi. Jadi biarpun mungkin tidak langsung korelasinya dengan UMKM atau koperasi, dari koperasi mas saya yakin ada yang bisa kita bahas nih. Iya, iya. Hubungannya koperasi dengan kebudayaan Sunda lah, gampangnya. Ya. Itu pasti ada yang kita bahas. Tapi sebelumnya barangkali ada yang belum kenal sosok Budi Dalton ya. Saat ini tadi saya sudah sebutkan sekarang menjadi dekan di Universitas Pasundan, kemudian juga aktif di banyak kegiatan budaya Sunda, kemudian juga aktif di komunitas Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia bareng sama saya juga. Saya jauh lah banyak belajar dari beliau. Kemudian juga bermain musik juga, pernah jadi drummer di band Saya dulu Project Pop pernah. Ya. Rida Sita Dewi pernah. Ngapain di RSD? Loh, saya pemain drummernya ini. Pemain drummer. Oh, di RSD teh. Iya. Di albumnya atau pas manggung? Pas show-nya. Oh, tapi pas rekamannya emang enggak? Kalau rekamannya kan banyak digital zaman itu baru tidak live ya. Iya. Ada yang live beberapa, tapi baru munculnya digital kan saat itu ya. Jadi banyak dipakai digital di album itu. Dekat dengan semua yang ada di DKSB lah waktu itu ya. Ya, saya dari Produk situ. DKSB juga ya? Iya. DKSB teh apa Kang Budi? Saya lupa deh. DKSBT Depot Kreasi Seni Bandung. Yang mendirikannya Itu adalah almarhum Hari Rusli dengan Kang Didi Petet juga almarhumnya. Oh, dengan Kang Didi Petet itu teh. Gitu. Banyak sebetulnya pendirinya. Tapi base-nya dulu di rumahnya Hari Rusli. Nah kan kemudian DKSB juga menurut saya mah jadi UMKM juga. Oh ya. Sekolah musiknya kesininya nih. Betul, ada kursus ya. Ada kursus Rumah musik Hari Rumah Rusli. musik Hari Rusli dan sebagainya. Makanya nggak salah, balik lagi ke pertanyaan tadi, nggak salah mengundang Kang Budi kesini, sama sekali nggak salah. Ini kita sekarang kan lagi membahas UMKM, koperasi, kemandirian ekonomi. Nah kita balik dulu ke belakang. Kang Budi mah, saya tuh gini, merasa menyesal sekali tidak menyukai pelajaran sejarah waktu SMA, SMP SMA teh. Iya. Koream nggak tahu megalitikum naon itu naon sih mempelajari. Dulu pernah sekolah. Alhamdulillah Kang Budi SMA Negeri 2 Bandung. Iya. SMA-nya Kang Hari Rusli. Cuman sejarah kurang nggak berminat. Karena kan itu teh sudah lalu, ngapain dipelajari buat saya dulu Iya, ya. betul. Belakangan menyesal. Kemudian jadi saya nonton History Channel, semua yang berbau sejarah, malah saya suka banget baca mangte. Karena sekarang bentuknya visual. Kalau visual lebih menarik diikutin. Atau kalau mau curhat gini mah ada di acara radio Tali Kasih gitu. Di situ aja, jangan di sini. Kalau mau curhat. Nah, ternyata Ya. kita kalau kita tahu sejarah itu menurut saya sih menjadikan kita melangkah tuh lebih baik menurut saya. Sadarnya itu belakangan Ya. gitu. Nah, menurut Kang Budi ya budaya Sunda yang terdahulu itu secara bagaimana mereka ada urusannya kayaknya dengan koperasi Kang Budi menurut saya mah. Oh ya. Ada yang bisa diceritakan nggak? Paling tidak kan begini, ada istilah mun orang Sunda sok nyebutna rereongan gitu. Untuk ada sebuah tujuan tapi dilakukan bersama-sama gitu ya, termasuk dalam konteks pemodalan gitunya atau rereongan tadi dimaksud. Nah, kalau kita lihat dari koperasi sendiri kan
seperti kita tahu ya tokohnya di Indonesia Bapak Hatta nya Bapak Koperasi gitu. Tapi ternyata konsepnya itu tahun 1764 nih Kang Edi. Ada sebuah organisasi ini. Hindia Belanda waktu itu ya. Belum Hindia Belanda dari VOC ya. Namanya Freemetselari. Itu mereka kan salah satunya itu koperasi. Jadi beberapa masyarakat gitu mengumpulkan apapun yang mereka bisa kumpulkan, ada yang beras atau ada apapun, sehingga pada saat ada kelompok masyarakat yang lain membutuhkan boleh meminjam itu, tapi nanti dikembalikan dan dilebihi dengan keuntungannya. betul untuk si koperasinya itu sendiri. Tapi mungkin zaman itu belum disebutnya sebagai koperasi. Maka dari itu kalau konteksnya ke belakang, artinya kebudayaan eta aya teh sih diurang nya aya pisan atuh. Kan tadi saya bilang nulung kanu butuh nalang kanu susah itu salah satu bentuk sosial yang dilakukan oleh seseorang untuk menolong orang lain gitu nya anu kerkapoekan. Ngan bedana zaman harita mah silih saling gitu ya. Mungkin satu saat Kang Edi memerlukan, saya bantu da keur aya gitu. Lamun urang keur eueuh nya tulungan Kang Edi. Itu yang dimaksud silih. Ari ayeuna mah kan Kang Edi ditulungan ku urang, geus we ini maneh teh mulangkeun tara sia maka aing teh. Ente dongengna artinya kapungkur ge aya wae. Bentuknya apapun. Nah, kalau tadi kita menyinggung misal salah satunya sekarang di beberapa kesepuhan adat lah ya. Nah, mereka kan juga punya tabungan yang tidak ada bandingannya. Pernah Kang Edi mah sering ke Sinar Resmi atau kita serentahun di kampung adat lain misalnya ya. Itu kan memasukkan naon sapocong pare gitu nya atau beberapa pocong pare. Karena leuit. Nah, leuit yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Tapi sebetulnya setiap masyarakat memiliki leuitnya lira gitu ya. Kalau sampai ada masyarakat mengambil padi atau pare tina leuit gede gitu ya, sok disebat naon didinya leuit si jimatnya. Itu artinya masyarakat sudah kelaparan da stok manehna geus teu aya. Eta geus genting eta dianggapna. Walaupun leuit yang ini berapa ribu ton gitu ya, saya dengar kemarin dari cadangannya bisa sampai menghidupi sekampung itu sampai berapa tahun lah? Puluhan tahun. 20 tahun kalau ya. Nah, artinya kan kekhawatiran untuk seseorang kelaparan tuh sangat dipikirkan oleh kelompok besar ini. Maka tabungannya ada. Nah, ini juga kan sebetulnya pola-pola koperasi kalau menurut saya ya. Jadi sadaya ngarampelkeun didinya, bedanya mungkin tidak ada paksaan. Gitu kan ya? Sukarela. Jadi lamun anu memang panena awon mah nya kumaha atuh da. Tapi kan jarang aya nu awon da ku ilmu gedengnya manehna mah. Lalu juga kalau kita lihat tadi itu seba di Baduy. Seba. Ya. Seperti iuran juga ya, pajak. Bisa dianalogikan begitu. Tapi itu kan juga sukarela. Memberikan beberapa persen mungkin ya penghasilan dari hasilnya ladang mereka kepada orang-orang yang mengelola negara atau administraturna gitu lah ya. Nu mawi sok seba ka sahananya Pak Gubernurna atau Bupatina di dinya gitu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Mungkin kalau pajak sifatnya kan wajibnya eta konsepna ti barat eta mah teks tanya. Tapi di dieu mah kan konsepnya malah sukarela. Kalau di koperasi juga ada iuran wajib, ada iuran sukarela. Dua ya. Jadi lokal dan interlokal digabung. Iya betul. Ya. Kalau iuran wajib kan fix jumlahnya sekian gitu. Kalau sukarela ya namanya juga sukarela. Boleh berapa aja. Boleh di bawah itu atau lebih. Betul. Itu mah benar-benar sukarela aja. Nanti tapi yang paling bisa dicermati eta teh anu cekna dina koperasi dari oleh dan untuk teh memang itu terjadi juga di masyarakat Sunda. Dari rakyat untuk rakyat dan oleh-oleh. Iya gitu. Ya, balik mawah gitu. Ya. Itu memang satu jargon ya. Jargon yang dimiliki kita untuk kita juga gitu kan ya. Mun aya nu kagungan langkungnya. Langkung sae oge da. Erek disimpen di imah kijang naon sakitu-kituna parabeuna gitu kan. Mendingan langkung manfaat disetorkeun panginten ka koperasi. Pengelola lah gitu. Ya pengelola lah.
Kalau tadi kan konteksnya koperasinya mungkin di koperasi Iya. itu. Nah, Pak Budi, Pak Budi juga kan di kampus ada pasti koperasi. Ih, Ih, ayah sama Tan Yabi teh koperasi teh. Can beres. semua Pede muliaan balik. kayak masalah apa gitu gitu ya. Muat. Di hampir di semua institusi Ya. baik itu apa namanya yang plat merah sama yang Ya. private sector, koperasi tetap selalu ada sih. Ya, itu kan mungkin begini ya. Itu kan untuk memudahkan ya seluruh karyawan juga. Ya. Lamun aya kalau ada karepet gitu ya. Duduk dadak gitu. Itu kan bisa mungkin minjam dulu dari situ. Ya. Lalu dikembalikan dari mana ya kita dipotong gajinya. Ya. Mungkin kan itu yang nantinya disebut wajib ya kan etanya. Betul. Sekian 1 tahunan gitu misalnya. ya. Tiap bulannya dipotong sekian. Ya. Itu sama aja. Nah, tapi itu koperasi yang baru bicara simpan pinjam doang. Ada Oke. koperasi produsen, konsumen, ya. Enggak ada koperasi yang pinjam enggak? Ya simpan pinjam. Ya itu mah simpan pinjam, ada yang pinjam aja. Nggak ada ya. Kalau ada saya mau daftar. Nggak ada. Nah, itu kan koperasi kan berkembang dan mungkin Kang Budi tahu itu klub bola kesukaannya itu sahabatnya Wow. Kang Budi. Ya. Si Pidi. Ya, oke, saya tahu. Putra Panjalu. Bukan. Klub bolanya FC apa? Barcelona. Oh, Barcelona. Kamu kira si Ayah Pidi? Iya, iya, iya. Itu koperasi. Bentuknya ya. Bentuknya koperasi. Saya aja baru tahu. Pemiliknya. Menjalankan sebuah klub sebesar FC Barcelona itu Oleh koperasi. dengan koperasi. Itu kan terbukti tuh. Terbukti. Ya. Nah, tapi kan yang paling di highlightnya sisi tadi itu rereongan gotong. Iya, iya, iya. Ya. Ini apa namanya bahwa budaya Sunda tuh memegang ini sangat baik dan bagaimana sekarang keadaannya menurut? Ya gini ya, mungkin kalau di dalam kebudayaan itu kan kita juga ada yang disebut infiltrasi budaya. Artinya ada beberapa yang diadopsi dari budaya lain lah gitu. Ya. Tapi kalau kita masih sebut aja ke beberapa masyarakat yang di pinggir mungkin ya, itu kan mereka dalam membangun rumah misalnya atau rumah ibadah atau ya kan masih gotong royong itu masih ada Gotong royong, faktanya. ya. Mungkin konteks individualistis itu kan adanya di kota mungkin ya. Ya. Mungkin juga tidak seluruh kota, tapi kalau di kota itu sangat ketara gitu karena dengan kesibukan orang, dengan tadi yang dimaksud infiltrasi budaya, ada perubahan-perubahan di dalam perilaku masyarakat ini. Tapi kalau kita ke pinggir aja dikit masih kok. Yang saya maksud pinggir itu bukan desa, enggak ya. Kan. Misalnya kota Bandung. Oke. Sebut we orang kasih nasa kedik we. Kabupatennya Misal gitu ya, atau mungkin di kota Bandungnya sendiri. Ya. Ayah keneh itu sih gitu ya. Ya. Membangun sesuatu jembatan babarangan ada masih ada. Masih ada. Yang jarang itu Bangunan kan gitu ya. ya jarang teh diviralkan benernya ada nu kitu mah dianggap moal viral benernya. Iya. Padahal kan kegiatan itu masih ada menurut Ya, saya ya, gitu. ya. Jadi tidak serta-merta karena ini menjadi sebuah kota modern lalu tiba-tiba berubah oke sih. Ya, oke. Masih ada saya Betul. pikir. Nah, kamu juga aktif di komunitas. Apa namanya prinsip gotong royong. Kang Edi sambil diminum ya. Iya, aduh punten tadi ya haturanan punten pisannya. Kopi kemarin ya. Apa nyanak nyali lah. Iya. Kayak yang di poyok atau itu tuh nu nyanakna bisi Iya. bendu. Bar bete. Nah, jadi di komunitas pun ini karena ujungnya ke UMKM juga sama, Budi. Ya. Apa namanya koperasi juga sama. Kita harus memperhatikan anggota yang kesusahan yang sebagainya. Ya. Kita di komunitas yang sama, Ya. kita melakukan hal itu juga. Selalu kita lihat kiri kanan. Ini teh warisan budaya Sunda teh ada nggak korelasinya kemudian? Ya. Emang dulu teh zaman dulu yang tidak hidup di masa itu juga yang Ya. kamu dipelajarin Ya. kayak apa sih? Gini kan, yang kita bisa temukan adalah tulisan-tulisan. Ya, Tulisan-tulisan bahwa manusia itu hakikatnya sama. Atau pepatah-pepatah tentang kebaikan lah ya. Tapi kalau Kang Edi bilang faktanya seperti apa, bukti fotona naon kegiatannya hese di naskahnya. Ya. Tapi kita kan menemukan
ajaran-ajaran dari para leluhur di dalam tulisan lama naskah itu mengenai kesetaraan atau egaliter cenanya kapung kurma, sehingga pada saat ada yang merasa dirasakan kurang dari kita, tentu ada keinginan kita untuk menyetarakan dia. Nah, nu dimaksud eta bukan hanya material, tapi segala macam, karena jalma teh cenah pangentengan. Jadi jalma pangentengan teh kumanya Kang Edi teh tempat saya bercermin. Oke. Pada saat Kang Edi melakukan hal jahat ke abdi, saya tidak akan langsung ke Kang Edi, "Ai maneh Edi?" Tidak begitu. Oke. Tapi nanya heula urang, "Kunaonnya si Edi jahat ka urang?" Da pasti eta aya nu salah di urang gitu. Nah, segala sesuatu Semestinya begitu. betul. Artinya kan juga kenapa ya tetangga saya kok nggak punya ini? Gitunya aya perasaan namun bedana sih ieu jeung urangnya gitu. Maka ada keinginan untuk menyetarakan tetangga saya sama dengan saya gitu. Karena hakikatnya makhluk besar kabehnya. Ya. Nah, tadi saya bilang bahwa ini tidak hanya di hal-hal yang sifatnya material, termasuk spiritual, termasuk dan lain-lain. Maka dari itu konteks kebersamaan itu ya sangat kalau di kita ya. Ya. Bahkan individualistis itu iwal ti kaguha merenya keur melakukan hal yang sifatnya spiritual nyalira gitu. Selebihnya mah pasti gotong royong. Harus gotong royong. Sok bikin anak gotong royong tuh. Menyerek sorangan. Tong banyol wae ieu Karena juga. tisu atau sorangan. Iya mah kade bisa, tapi dieditnya gitu. Diedit. Billy juga ceplosan sok nyarios. Edit masaknya. Tuh buku nyarios. Ulah gitu. Kayak kena dipotong. Nggak, itu tapi yang nah, makanya ulah sorangan-sorangan ya. Jangan sendiri-sendiri. Ya. Dengan berkelompok hasilnya akan lebih baik. Nah, itu tuh gini Kang Budi, karena mungkin Kang Budi belum tahu. Jadi di sini di Diskup Jabar teh Ya. ada program-program pelatihan untuk UMKM gratis. Jadi UMKM teh masih banyak yang berjalan sendiri-sendiri. Ya. Mereka harus tahu bahwa kalau kesini ketemu sama UMKM yang lain. Nah, itu tadi jalannya panggenteng. Nah, ketika lihat sama-sama saya jualan ikat, Ya. Kang Budi jualan ikat, ketemu di sini. Kenapa Kang Budi mah jualan ikatnya teh payu bisa mendunia apa? Nah, ini orang tanya Ya. kela-kela. Nah, dia jadi Maka dia harus berpikir kepada dirinya kan, naon kekurangan orang. Terus kemudian bertanya, Ya. Kang Budi bertanya rahasia Kang Budi kesuksesannya apa, nanti dia pelajarin. Itu bisa terjadi di sini. Ya, Gitu, karena Kang Budi. kita sudah menjauh dari tetekon teh naonnya, dari cariosan-cariosan sepuh. Maka kita suka menyalahkan kepada sesuatu yang tidak tampak. Mana mah payu, oh si eta mah munyung cenah. Pasti Itu ya. tuyul cenah. Gitunya, itu juga kan perubahan perilaku budaya di kita. Padahal kan tidak begitu, kuduna tanyana ka dirina tuh. Ngaji mah ulah keluar tanyanya kudu ka jero gitu kan, nanyana ka dirina di urang. Nah, ulah keluar. Mohon. Nah, tadi kan saya bilang bukan hanya yang sifatnya material, Kang Edi. Ada sebuah pemahaman bahwa saya dengan Kang Edi itu sama, makhluk sang pencipta. Begitu pula dengan yang lain. Bahkannya genetik sireum cek abdi tadi di luhur ngobrolnya. Ya. Sireum yang orangnya bedana secara ilmiah ya. Diteliti gennya itu sama, artinya makhluk hidup itu semua sebetulnya punya hak yang sama. Oke. Nah, jadi kalau tadi orang masih obrolannya mikirkan anggota koperasi, leluhur orang dan lain. Kalau leluhur sudah memikirkan hal-hal yang sifatnya holistik, keseluruhan, semesta. Seperti tadi saya ilustrasikan misalnya di sebuah huma gitunya. Kumaha da di nu milu hirup di huma teh lain urang hungkul. Aya beurit, aya jangkrik, aya warang, aya segala macam. Maka disiapkanlah di situ makanan untuk mereka agar mereka tidak menyentuh si padinya atau huma ini. Ya, contohnya tadi ku abdi diilustrasikeun aya sampe misalnya. Sampe teh aya ngajajar 5 sampe, 5 tangkal. Sampe nu ieu aya sampeuna 5 eusina, tapi seep 3 ku beurit eta. Nu sapalihna deui yang sebelahnya lagi 3 habis, ku beurit eta ge. Yang sebelahnya lagi habis 2. Masih sesa aja 3. Coba bongkar nu sabelahna deui, pasti masih utuh.
5 kali. Kenapa? Karena beurit saja tahu jatahna manehna 3. Beurit wae masih nyesakeun jeung makhluk lain. Makanya urang ereh ku beurit. Nah, terjadinya hubungan itu kan tidak artinya saya ngobrol dengan beurit, bukan begitu. Ya. Tapi karena mereka merasa makhluk yang sama, apalagi disediakan hal-hal tertentu oleh manusia sendiri, maka dia tidak akan mengganggu ke tempat humana orang. Atau misalnya hal-hal yang sebut saja di dalam sebuah narasi yang sekarang nih ya lagi rame, staycation. Oke. Kita kembali ke alam. Wah yuk kita Healing, ke Ciwidey, healing. ayo urang. Healing kecil. Kang, kita kembali ke alam. Kala ari salila ieu sia hirup di mana coba? Naon sih narasi alam teh yang dimaknai oleh Anda tuh apa? Maknanya teh alam. Orang keluar imah di alam, imah orang di alam. Apa yang dimaksud alam itu? Nah, kadang-kadang kan orang itu terjebak dengan narasi-narasi begitu. Orang mah ngalawat ayeuna mah cinta alam kan. Cinta alam teh kumaha mun abdi amang ka gunung. Hari imah barala kumaha nya. Kan tidak begitu mungkin. Harusnya yang dimaksud alam ya di mana Anda tinggal ya itu gitu. Sanes nu nyanyi lagu Bahdukun. Sanes. Sama Vetivera, Raina Vetivera. Nah gitulah, banyak sekali sebetulnya mungkin narasi-narasi yang membingungkan kita, yang seolah-olah hebat gitunya, tapi substansinya padahal mah lain eta. Ya bukan itu. Itu kurang lebih. Ya betul. Nah, balik lagi di sini di Diskup di UPT P3W Diskup Jabar ini juga tadi bertemulah para pelaku UMKM itu supaya tidak sorangan-sorangan. Nah, gitu. Bahkan kita juga ada program unggulan Diskup UMKM naik kelas. Ya. Nah, naik kelasnya nanti gimana? Nah, Ya. itu tadi ngenteng teh kemudian nanti dibantu oleh Diskup supaya naik kelas. Ya. Dan semuanya membawa nama Jawa Barat. Betul. Gitu makanya. Nah, dari ininya dari ngentengnya saya tertarik banget dari ngenteng kadirita ya. Di sini kalau tidak ketemu, makanya jangan ulah sorangan-sorangan gitu. Kalau tidak ketemu kita tidak akan tahu bahwa kita tuh sudah apakah kita tuh lebih baik dari orang lain atau eta Kang Edi. Nah, itu. Jadi kalau sorangan-sorangan nanti yang dimunculkan itu adu gelis. Padahal nu dibutuhkan mah adu manis. Nah, beda ada tehnya. Adu gelis mah ego gitu. Lamun adu manis gotong royong gitu tah. Pasekon teh tah adu manis Ya, gitu kan. manis, Gitu. ya. Nah, maka sebetulnya kalau kita gali nilai-nilai gitu ya. Nilai-nilai kabahelaan gitulah ya di dalam kebudayaan Sunda khususnya. Apakah masih relevan tidak? Ya sangat. Memang saat ini kita melakukan itu tapi dengan narasi berbeda kan gitu. Ya. Sebetulnya nilainya sama gitu. Nah, Mumpung lagi ngomong zaman baheula zaman sekarang. Nah, saya teh karena banyak ngobrol sama Kang Budi ya, jadi nggak berpikiran seperti itu lagi. Dulu mah agak termasuk ketidaktertarikan saya belajar sejarah teh kuno naon sih jadi ngapain sih? Pantesan nggak follow saya. Apaan? Mau follow. Komen terus saya. Bapak lebih banyak komen. Ada barangkali gitu. Ya, anak-anak sekarang tuh menganggap ada nggak bilang semuanya ya. Tapi budaya Sunda kuno nggak ada relevansinya dengan saya berjualan dimsum saat ini gitu. Berjualan clothing nggak ada urusannya lah dengan budaya Sunda. Ada nggak yang mau nggak Gini dulu. bahwa budaya itu bukan kuno gitu. Gini dulu. Kita luruskan dulu dari narasinya. Narasinya begini. Saya sih belum menemukan ya. Kalau budaya itu adalah dari bahasa Indonesia lama misalnya. Jadi kalau saya cari di batu atau lontar, saya tidak menemukan budaya, tapi ayana budayana. Kalau kata budayana itu ada, gitu ya. Budayana ini terdiri dari 2 kata, Buddha dan Yana. Buddha itu artinya perilaku, pekerti, budi. Yana itu artinya zaman sekarang itu logos, antropologi, planologi, biologi. Kalau dulu itu Hinayana, Tantrayana, Mahayana, Ramayana, Sundayana, Surayana, Budayana. Jadi Budayana itu adalah ajaran berperilaku yang baik tentunya. Makanya kalau ada orang yang berperilaku kurang baik, biasanya sok disebut si eta mah geus ninggalkeun budayana gitu. Yang dilihat itu kan perilakunya.
Dan itu nanti di dalam epistemologi lah ya. Sok disebutkan Nyunda gini. Nyunda teh artinya perilakunya, bukan budaya Sunda. Misalnya begini, si eta mah bule si eta mah orang Batak, tapi Nyunda Nah, apa yang dia lihat? Wawuh gencan. Perilakunya artinya kan ya. Jadi sebuah produk budaya yang digambarkan lewat perilaku Sunda. Gitu kan? Sunda aya kata kerajaan gitunya Nyunda. Kalau orang Batak apa? Nyatak nya. Enggak tahu. Jawa nyawa gitu, Bali ya. Enggak. Nah, jadi Jawa sering kedengarannya malah deso gitu ya. Bukan lah tuh eta mah. Ya gitu lembur, ya sering bahasana. kedengarannya gitu. Tapi artinya begini. Iya. Bahwa budaya itu adalah sebuah perilaku. Adapun nanti produk-produk yang dilakukan oleh para terjemahan dari perilaku budaya ini dalam bentuk seni, dalam bentuk grafis, dalam bentuk itu disebutnya seni. Eta produk budaya. Nah, kalau yang kita bahas ini kaitannya dengan ekonomi, sebutlah begitu ya, atau koperasi tadi, atau bernilai value, mungkin ini adalah produk budayanya. Gitu. Kalau budayanya itu nilai intangible, cenanya lah mencek bahasa kerena gitu ya. Tapi dia itu hasilnya adalah nilai. Kalau produknya itu hasilnya harga atau angka, gitu kan ya. Pada saat sebuah produk dengan nilai yang baik pasti harganya tinggi. Gitu kan? Ada sebuah produk seni tapi nilai filosofinya jadi murah misalnya. Begitu ya. Tapi aya nu barangna sigana mah biasa. Tapi narasi filosofina teh jero pisan seolah-olah dari narasi kan. Tiba-tiba mahal. Gitu kurang lebih. Story. Betul. Nah, maksud saya di dalam pemahaman tadi tentang kebudayaan ini akhirnya gitu ya, apakah dia berkaitan dengan ekonomi, dia berkaitan dengan gotong royong, berkaitan yang nanaon atuh. Kalau kita mengartikannya bahwa ini adalah perilaku yang baik. Aya budaya hukum. Jadi berperilaku yang baik terhadap hukum. Budaya ekonomi gitu. Tong abati serangan atau tong korupsi atau maneh gitu dan lain-lain. Karena sudah perilakunya tidak baik. Maka budaya ini sebetulnya menjadi dasar lapisan untuk melakukan apapun produk-produknya. Jadi benerkeun heula jelemana. Kumaha carana berbudaya gitu. Da kudu ku eta heula. Gitu. Jadi berkaitan atau tidak? Ya sangat. Itu kan naon wae ge. Gitu Kang Eda. Ya itu mah kalau selewatnya memang orang dengarnya gitu ya. Budaya. Ya, akhirnya kuno gitu ya. Nah, kita kan harus bisa membedakan tadi ada budaya, ada tradisi nantinya. Nah, kalau tradisi itu yang dilakukan turun temurun. Ada tidak tradisi baru? Banyak. Kang Edi kebiasaanna manasan motor, unggal poe Minggu 3 motor dijajarkeun, dipanaskeun. Itu sudah menjadi tradisi Kang Edi karena ditinggali ku anak Kang Edi. Oh, bapak urang teh kieu. Satu saat Kang Edina budak maneh nuturkeun gitu, melanjutkan tradisi bapana gitu ya. Bakal muncul kalau tradisi-tradisi baru sih gitu ya. Tapi kalau budaya beda perilakunya gitu. Nah, mungkin zaman sekarang orang menganggap bahwa kebudayaan itu kuno dan lain-lain karena mungkin juga jarang tampilan-tampilan produk budaya yang diterjemahkan dalam kekinian. Contoh, contoh kita sebetulnya kalau belajar banyak, ada seorang seniman, dia menggali ya karuhun lah, mun diurang mah dongeng lama yang sudah tidak pernah terdengar, sudah tidak dikenal lagi oleh masyarakatnya, muncullah sosok itu oleh si peneliti ngaranna Naruto. Nah, ya, lalu dia terjemahkan dengan dasar keilmuan grafisnya dia menjadi jadi superhero dan lain. Tapi apa sebetulnya yang dia ajarkan? Yang Naruto lakukan itu apa? Itu nilai-nilai lama unggul itu teh. Tapi dengan ketokohan yang baru. Gitu ya? Lalu kita dengan hebatnya menonton Avatar. Emang naon lu dicaritakeun Avatar? Nilai ka bae eta. Ya. Kalau kita sudah memahami tentang sebutlah tutur tinular atau ajaran-ajaran tentang kosmologi baheula lah. Nah eta gitu. Atau Sun Gokong zaman harita.
Kan bukan, ini hanya personifikasinya saja menceritakan sesuatu. Ya. Tapi isinya tentang apa sebetulnya? Kadang-kadang tentang semesta dipersonifikasikan kan? Ya. Seperti halnya kalau di kita tuh zaman dulu ayah dongeng-dongeng wayang. Ya. Itu juga kan personifikasi dari sebuah kejadian gitu. Ya. Cuman produknya saat itu ya mungkin wayang. Kalau saat ini kumaha? Banyak sosial media kan ada ya. Ya. Kenapa di kita itu tidak menerjemahkan nilai-nilai yang lama menjadi sebuah produk baru? Kapan Kang Edi? Masalahnya di mana? Masalahnya kapan? Ternyata ada masih sekelompok kita juga ya, orang tua kita tidak disalahkan. Tapi ayah bahasa kieu maneh mah ngalanggar pakem. Nah, jadi ayah sieun urang teh. Setelah saya ulik, naon sih pakem teh? Pas dicari di kamus teh, pakem itu tidak pernah dipakai lagi kata pakem selain buat rem. Sok naon? Iya benar. Ya kan? Pakem. Oke, pakem teh Artinya pakem itu adalah aya batasna. Gitu ya. Ya. Tadi analogina mun rem ya. Berarti siap kudu aya batasna. Naon batasna? Norma sebetulnya. Nilainya mah boleh. Nilainya kita ambil nih. Sebuah produknya baru boleh nggak? Boleh ah. Eta karining ngetek geuning leuwih payu. Eta barudak reak juara putra main di Roskilde Festival. Ngalanggar tetekon teu cek nu baheulana gitu. Gitu ya. Tapi toh lebih banyak dikenal. Dulu mah mentas pulau wae teu meunang gitu misalnya gitu. Aya dulur-dulur. Mereka melanggar pakem nggak? Ya, ini tapi saya ya, boleh kita berbeda pandangan. Kalau menurut saya dipakai segala tetekonna diangge. Tapi perkara mereka di panggungnya dengan rompi jeans mah tuh eta mah bukan pakem menurut saya. Ya. Ongko cakolot kudu ngigelkeun gitunya. Ngigelan zaman cenah. Ngigelanna di belah mana? Nya nginum ka waktu mi bapak ka zaman cenah. Ongko cakolot gitu. Banyak di zaman ayeuna tapi orang masih kena gitu. Ya. Maka harus ada leah teh naon, ada kebijakan dari orang-orang yang masih memiliki ideologi. Oh ya tetep menang dirubah. Memang nilai-nilainya tidak mungkin akan dirubah. Ya. Tapi memang alangkah baiknya juga teman-teman ini memahami dulu nilai-nilainya. Ya. Oke. Contoh kia ayadinya. Di dalam kebudayaan kita misalnya sebuah produk seninya. Musik. Ya. Nah, aya nu disebat cek orang Sunda mah waditra, instrumennya orang Sunda. Waditra teh secara morfologi itu dari wadarayata ra gitu. Lalu di grab gitu jadi waditra. Wa itu sudah ada maknanya, da itu ada maknanya dan maknanya pasti sangat tinggi. Karena mereka membunyikan sora hiang atau bunyi kosmik katanya gitu ya. Artinya ini kaitannya dengan spiritual. Maka benda ini ada harganya, makanya disebut waditra. Waditrana naon? Rupi-rupi, aya kacapi, merenya aya bohong, aya kenang, aya segala rupi. Dengan nilainya masing-masing. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai kebudayaan tadi. Makanya ini tuh sebuah benda ini sangat bernilai. Lamun nilainya tinggi, wanita ngalengkahan. Nyamual wani atuh da nilainya tinggi, gitu ya. Bukan artinya orang migustika benar itu, tapi benda ini ada nilainya loh, ada nilai filosofinya. Gitu kan. Nah, itu yang kita maksud tadi pakem tadi. Nah, eta mah memang teu warantuneun. Walaupun benda ini dibawa ke mana-kamananya, anger di lapan, daya mah senjata orang dan lain-lain. Aya anu dimenyanan si senarna supaya awet teu karatan, gitu kan? Perilakunya banyak. Dan saya pikir itu terjadi zaman sekarang juga terhadap Keith Richards misalnya, pemain gitar Rolling Stone, emang teh diurus alat, diurus. Dan jangan duitnya di dia gitu. Sama saja. Gitu kan? Tapi perkara pada saat dia tampil di panggung dalam terminologi kekinian, ya nya ada zaman ayeuna mah. Zaman baheula mah kudu make cempor, ada eueuh listrik. Gitu kan? Kurang lebih itu. Itu ngigelan. Nah, maka dari itu dibutuhkan bijak dari teman-teman yang masih menganggap bahwa pakem itu kudu gitunya. Yang menurut saya kudu mah nilaina. Gitu kan? Udah terjadi belum apa namanya? Ya selalu komunikasinya. Gitu ya. Selalu ada obrolan-obrolan itu. Misal karena kan tadi di kepala saya langsung berpikir banyak belakangan misalnya
Ya. produk UMKM ya, Kang Budi, mengawinkan jeans dengan motif batik Sunda tertentu kayak gitu-gitu kan. Itu tuh kan jadi nilai yang tetap membawa budaya Sunda, Jawa Barat dan sebagainya lah. Kalau jinnya jin kafir, jin Jin eta Jamplas, ya terus Spiderman teh, Spiderman. ya itu diaplikasikan gitu. Ya, banyak kan mengaplikasikan Bagus. dalam sepatu, dalam tas, Ya, ya. jaket, Ya. membawa unsur tradisional. Justru beberapa berhasil, beberapa tidak juga. Ya. Ya itu kan apa namanya, sudah terjadi kok di Ya. di UMKM Jawa Barat itu. Ya. Komunikasinya saat ini untuk hal yang lain terjalin nggak dengan yang pakem itu tadi? Ya, tadi saya bilang kan begini, para pelaku juga tentunya mereka ini kan seniman, orang-orang kreatif. Ya. Alangkah baiknya kalau mereka mendalami dulu nilai-nilai tadi. Takutnya begini, ada sebuah kejadian salah kaprah misalnya. Kujang itu adalah pusaka masyarakat Jawa Barat. Ini yang diucapkan oleh jaksanya saat itu. Kujang itu adalah simbol masyarakat Sunda. Kujang itu ada 3 lah. Pokoknya dia tidak menunjukkan bahwa itu adalah senjata, gitu ya. Simbol lalu dan lain-lainnya. Artinya ini kan nilai kujang ini. Tapi tiba-tiba misalnya ini tinggi nilainya, ujung-ujung dina kekesed aya gambar kujang. Tah, kira-kira kumaha? Artinya pembuat kekesed ini tidak mendalami dulu apa itu kujang kan? Ya. Secara kreatif mah oke lah ya kreatif. Aduh tapi mana nah jadi kekesed. Gitu kan? Sementara kita menginjak bendera itu karena itu bendera musuh misalnya kurang ditinjakan. Cik atuh pan ieu mah aya nilaina. Nah, maksud saya pelaku-pelaku kreatif ini juga sebetulnya alangkah baiknya mengenal dulu. Ya, mengenal dulu agar dia tidak keluar dari pakem, dia tahu remnya di mana. Gitu kan? Oh iya saya pisan kujang, urang dibatikeun we atuh. Ya. Urang ngangge pin we atuh, urang ngangge dan lain-lain. Ya. Nah, jangan sampai kita ketinggalan oleh masyarakat lain yang mendalami itu. Kang Edi pernah lihat saudara-saudara kita suka pakai pin kujang. Iya. Ada yang di sini Saya juga punya di rumah. punya ya. Coba kalau ketemu kita pinjam, ya, balikin. Kalau Kang Edi beruntung seperti saya pernah menemukan pinjam dibalikin di belakangnya made in China. Kira-kira kumaha Kang Edi? Cing. Apakah kita terlambat gitu? Edan. Itu kan satu hal yang menurut saya gelo nu kieu wae. Kudu dicieun di Cina. Artinya bukan kudu dijieun di Cina, tapi Cina itu dia jeli matanya. Apa yang dibutuhkan saat ini? Tapi ada Secara orang Indonesia juga, Kang Budi itu mah yang bikinnya. Mungkin juga begitu. Ya karena Begitu, HPP-nya murah aja. di produknya sana. murah. Mungkin juga begitu ya. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba memang ini bukan pelakunya bukan orang Indonesia. Berarti kan aya riset manehna Oh, oke. untuk menggali ini nih Peluang bisnis nih, cek orang di Tuna Nah, teh. peluang bisnis yang berbasiskan budaya lokal gitu kan. Tapi dicokot ku batur. Ah, kurangnya nyokot we atuh mangnyeun kenaon misalnya. Gitu kan? Seperti kemarin kejadian di Amerika apa? Boykot produk Cina, produk Cina gitu ya kurang lebih. Iya. Kan menurut saya ketajaman seperti itu juga sudah perlu diasah karena itu berbasis budaya lokal gitu. Yes. Ya tadi ya, kujang dan lain-lain. Betul. Apakah kita tidak bisa melakukan itu sepengetahuan kita dan sejujur-jujurnya? Rek produk merek apapun. Ya. Sebutlah sebuah produk motor produk Amerika. Oke. Ya. Kaosnya dijieun di mana official? Pan di Cimahi. Mohon. Gitu kan? Sapatuna dijieun. Kan kabeh di urang ternyata. Ya. Tapi kita selalu ngomong, oh di Cina mah HPP-na itu murah. Kela, dari urang ya asal nama murah. Nah, itu dijieun di urang. Dari Milwaukee juga made in Indonesia. Misalnya gitu. Saya punya teman. Saya tidak akan menyebutkan namanya karena dia orangnya keren banget. Tapi dia suka dengan motor Harley Davidson. Dan dia punya kesempatan untuk pergi ke Amerika dan lain-lain. Dari Amerika dia tunjukkan ke saya, Kang Budi, naon deh, jaket kulit, anyar, anjir, 32 juta rupiah. Pokoknya, kan maneh budak motor anyar. Maneh teu hafal.
model nu bener nu kumaha. Mah gitu kan. Sok dipakai ininya tuh tangannya ke bawah. Oke. Kalau ke bawah begini, ini buat cewek. Laki-laki Oh, mah slim iya. gitu kan. Aduh, era kan. Di orang mah ya ahli-ahli nah. Orang Garut. Ya, Dipermak di lah. Permak. Panggillah teman saya orang Garut. Di Permak di Dedel. Di Dedel tenan naon ieu 32 juta nya geus lah daripada tidak wewe. Pas di Dedel dibuka jerona. Di jerona aya tulisan Kenca Katuhu. Tulisan Kenca Kecak atuh pisan. Kenca Katuhu Ku tulisan tangan gitu benernya. Pulpen, dina furingna gitu. Handmade. Aja di mana jadi 32 juta di Amerikanya. Tulisan Kenca. Nah, eta. Jadi kan apakah tidak ada kesempatannya kita itu? Dan pelakunya banyak. Yes. Barusan Kang Edi baru menyebutkan di Milwaukee seperti itu atau dimanapun ya. Itu made in Indonesia kan. Tapi ngawur teh sangsara wae gitu. Cenah Cenah. pelakunya gitu ya. Tapi banyak juga kok UMKM yang sudah mendunia dan sukses. Banyak ya. Sukses berat juga banyak juga. Ya alhamdulillah lah kalau Alhamdulillah, sekarang gitu ya. Tapi sayang kalau saudara-saudara kita tadi yang punya kemampuan lebih gitu ya, tadi khususnya pengrajin kulit misalnya atau apa gitu. Tapi tiba-tiba di kita harganya tidak ada, itu kan karunya gitu. Iya. Ada yang bikin jaket kulit halus bisa dihargakan dengan 700.000. Padahal kalau kita beli jutaan itu jaket kulit itu. Ini 700 gagal kan. Kunaon tinggal di pangkerna. Di tukangna aya susu sapi nah gitu. salah mola Kang Edi. Atuh ari maneh. Di tongongna aya susu sapi gitu. Jadi eueuh daek meuli. Sudah serius. Salah mola. Salah nyokot bagian kulitnya. Eta mah urut kurban we. Jadi beladinya. Padahal bisa didagangkeun oge jadi satu susu. Tiasa kan tiasa di tapelan color. Jadi sebetulnya mah, nah kan nggak salah Kang Budi, makanya ngundang ke sini nggak salah. UMKM Jawa Barat itu banyak sekali yang hampir semua lah punya keunggulan. Saya pernah ngobrol di sini teh ada yang bawa jus honje gitu ya. Oh iya. Ya di Jawa Barat aja hanya sebagian kota aja daerah aja yang penghasil honje terbaik gitu. Biasanya di selatan Jawa Barat gitu ya. Itu teh semua unsur kearifan lokal Jawa Baratnya diangkat semua oleh UMKM ini. Itu buat saya sih kebanggaan pisan. Buat mereka juga kebanggaan dan jadi nilai lebih. Nah, itu yang mau diungkap di sini. Kalau saya jadi balik lagi ke narasinya Kang Edi. Narasinya begini. Obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan itu semua sudah dibahas di dalam sebuah naskah. Ya, di Siksa Kandang Karesian Aya, di beberapa naskah lah, apalagi di Wetan banyak. Yang notabene katanya naskah itu sekarang ada di luar ya. Itu obat-obatan dan lain-lain. Dan tiba-tiba kita menyebutnya itu herbal gitu ya. Herbal seolah-olah lembur atau alternatif ini. Kelak alternatif itu sesuatu yang datang belakangan sehingga kebiasaan kita begini aja yang anyar ya, orang alternatif opsi lain. Dulu kan pengobatannya gitu. Dan nyeri beteng orang diberi daun jambu ku indung urang. Kenapa itu disebut alternatif? Nyeri huntu orang diberi bawang bodasnya gitu kun cager gitu. Kenapa dan lain. Kan memang gitu asalnya. Sebelum farmasi lah gitu ya. Iya, dulunya kan memang gitu. Dan naskahnya juga ada. Kudu make itu, make itu. Lalu ternyata pada saat kita buka itu obat-obat farmasi yang dari luar, emang naon sih nak? Ingredients gitu ya. Itu seru ada memang eukaliptus lah apalah. Nah, kita terjebak dengan narasinya tadi. Gitu kan? Urang mah untuk obat kimia. Emang naon lain kimia? Ada iya cari kimia lain. Oh, iya teh. Oh, dua iya teh. Iya. Ya. Unsur zat kimia. Untuk kimia. Sebetulnya semua juga itu gitu ya. Cuman kan kita terjebak oleh narasinya tadi, balik lagi gitu. Nah, alangkah baiknya kalau kita sebetulnya jadi tadi cekang bangga urang teh geus boga sagala ternyata tinggal kita mau menggali itu dan mengakuinya tidak.
Oke. Kan sakitu hungkul. Iya. Karena kita masih tetap ieu segala sesuatu masih ke barat. Ke barat. Itu kan tinggalan-tinggalan kolonial berarti Iya. jadi Oke. gitulah feodal teh nya. Iya. Segala yang datang dari barat seolah-olah Lebih baik Lebih daripada baik. kita, karena Padahal- kita negara berkembang, negara dunia ketiga, Cina. nya kan jurina saha eta teh sangeunahna pisan. Maneh juara ketilu. Apa? Negara ketiga. Negara ketiga. Jurina Jurina saha? Saya mah kalau ada jurina ya Digugat. ngajak gelut. Oh, ulah. Digugat aja. Sangeunahna. Berdasarkan apa kamu maunya kita Negara negara dunia berkembang negara dunia ketiga? Parameternya teh naon Apa? gitu. Terus nanti muncul Kamu ini statistik. keberatan kita disebut negara dunia ketiga? Bukan keberatan lagi ya tuh. Tapi kan mereka bilang kita tertinggal 300 tahun Iya, karena itu kan faktualnya, faktanya nanti dengan data statistik kan angka parameter angkanya di mana? Irah penelitian bukan saya tidak percaya, bukan ya. Tapi kan kalau ingin membesarkan sebuah bangsa, menurut saya spiritnya dulu harus dibangun, kebanggaannya atau percaya dirinya. maksud saya itu. Jadi Eta heula, jangan itu. mau dibilang negara dunia ketiga teh supaya Ya. kita bangga sama diri. Permasalahannya percaya dirinya yang sudah tidak ada. Nah. Tadi rabut. Bagaimana kita? Nah, ini udah mau di ending nih kan. Hmm. Nggak kerasa udah mau sejam. Wah. Masa? Makanya saya bilang juga kalau narsumnya Kang Budi mah harus dipecah 5 episode kayaknya mah. Ini udah di ujung nih. Nah, itu apa? Ada penghakiman lah kita teh negara berkembang, negara dunia ketiga, Iya. negara tertinggalnya juga 300 tahun apa sehingga mentalitas kita teh Ya. jadi inferior lah. Itu bahaya buat pelaku UMKM, terutama pelaku UMKM ya yang mau naik kelas, yang asalnya besar di kota Banjar, naik ke Jawa Barat, naik ke nasional, bahkan ke dunia internasional. Kalau mental kita inferior terus, jangan begitu. Nah, ada yang mau dititipkan nggak bahwa dari dulu pun kebudayaan Sunda juga kita teh kudu reus Ya. ke diri kita sendiri, Ya. berbanggalah, Ya. ulet lah, jangan patah semangat, peduli sama kiri kanan. Kalau ada yang Ya, tentunya ini ya, kita percaya diri. Jangan terlalu banyak juga dogma atau doktrin dari barat itu kita iyahkan dulu ya. Artinya kita harus bisa mengcounter dengan data-data yang kita punya juga. Contoh ya Kang Edi. Menurut Kuncaraningrat ya, 7 unsur kebudayaan itu nomor satunya bahasa. Lalu fungsi bahasa itu untuk menunjukkan sesuatu. Ya. Oke. Jadi kalau saya sebut kita sepakat di ruangan ini namanya apa? Gelas. Supaya mun orang Edi nginjem gelas, Edi tahu, iya gelas teh wadah cai gitu ya. Maka ada dulu barangnya. Ya, ada dulu barang baru ada nama. Anak juga begitu, dilahirkan dulu baru dikasih nama gitu kan. Ya. Namana panempoe keur ka mana ngidul kotona naon misal ya. Atau namanya mau apapun. Tapi harus ada barang dulu. Baru ada nama. Ya untuk memaknai si barang tadi. Nah, di kita kebanyakan menganggap bahasa itu semua juga datang dari barat. Contoh kopi. Ya, Kopi. kopi teh tina bahasa Inggris nah Kopi. di Indonesia kan jadi Jadi kopi. kopi. Pertanyaan saya sebetulnya ada di Inggris aya kebon kopi ya mah. Lamun eueuh kebonna pasti eueuh kata nah dari Eueuh kunjungan benda. eueuh bener. Oke. Itu sangat sederhana. Cuman kita meyakini itu dengan dogma sejarah yang disajikan kan di Yaman teh lah, di Utopia dan lain-lain lah. Sejarah kopi teh kieu gitu. Kieu heula tinggal di eta patungna Prajna Paramita, patungna abad sabaraha eta patung eta. Dina sinjangna eta naon motifna? Pecah kopi. Atuh geus aya eta. Iya. Motifna we geus aya. Iya. Gitu ya. Lalu salah satu di kebudayaan lama kita cuma salah satu yang wajib dina sajen teh nyata kopi pahit, kopi ambil. Atuh geus aya berarti kopi. Nah, jadi kudu datang nanti ditu. Jadi kudu lamun dataran rendah Arabica, dataran tinggi Robusta. Oh, temuga istilah gitu orang jang eta. Atau seperti apa sebetulnya? Nah, kepercayaan diri ini muncul, saya pikir itu yang paling penting. Sebagai trigger nanti para akademisi ini untuk mencari data ilmiahnya gitu. Tapi klaim we heula da batur ge ngaklaim heula.
Itu yang Ada batur ge cantang tuh bener gitu ya. Lu kurang diomongkan bener, cantang tuh oke gitu. Tapi klaim aja dulu. Ya, Gitu kan. Itu yang dimaksud percaya diri. percaya diri. Nah, yang sudah hilang di bangsa ini saya pikir percaya terhadap dirinya. Padahal di kebudayaan apapun, di kita selalu diingatkan tadi, bercerminlah kepada diri. Gitunya. Atau kenalilah diri sendiri. Atau nabi nu agama Islam kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sing saha nu wawuh ka dirina tangtu wawuh ka Gustina. Gitu kan? Lamun urang wawuh ka dirina artinya urang percaya ka Gustina. Jadi kalau saya percaya terhadap diri saya, gitu ya. Kalau saya mengenal diri saya, maka saya akan percaya diri. Kalau saya sudah percaya diri, kenapa? Karena saya sudah menemukan jati dirinya. Kalau saya sudah ketemu jati dirinya, pasti saya memiliki harga diri. Kalau saya sudah punya harga diri, tidak mungkin saya menjual diri. Yang kaleprok ya, yang kaleprok. Kunci nama eta. Wawuh heula ka dirina, apakah si Budi geus? Henteu ese eta ge. Gitu kan? Masih berlangsung. Masih berlangsung, tapi kan berupaya. Berupaya. Gitu. Maka percayalah pada diri kalian sendiri. Ya, Iya. Wah, habis waktunya deh. habis. Sendirilah hati. Hatur nuhun pisan, kamu deh hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan dan begitu dalam yang dibahas, jauh dari daftar pertanyaan yang dibuat, tapi sekali lagi saya yakin ini wargi Jabar dan semua yang nonton Ubar BT menonton episode ini akan diulang-ulang karena jero dalam banget, tapi manfaatnya insya Allah banyak buat yang sedang membangun usaha, memulai usaha, sedang berkoperasi supaya koperasinya lebih baik. Semuanya lagi membawa nama baik, harum Jawa Barat, provinsi kita tercinta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hatur nuhun sekali lagi Kang Budi sudah hadir di sini. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Ubar bete, ayo berbagi tips buat hidup happy.